Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifan Wardian Taufik Kurniawan, NIM 123190084. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sisip tengah dan hapus list pada program yang sudah saya buat. Yang pertama kita bahas sisip tengah. Sisip tengah kita menggunakan fungsi prosedur void sisip tengah dengan membawa variabel IB yang bertipe data type info. Nah, apa itu variabel IB? Kita lihat ke atas. Nah, variabel IB adalah angka yang dimasukkan oleh user. Jadi angka yang ingin disisipkan user dimasukkan ke variabel angka, kemudian dipanggil di void sisip tengah dengan variabel IB. Kemudian masuk ke fungsi prosedurnya. Yang pertama kita deklarasi variabel NB dan variabel bantu yang bertipe data type PTR. Type PTR ini adalah tipe data pointer. Fungsi dari variabel NB sendiri adalah sebagai wadah untuk node baru, sedangkan bantu ini berfungsi untuk fungsinya adalah untuk menggeser. Kemudian lanjut kita ke fungsi ini, NB sama dengan type node malloc. Malloc itu adalah memory allocation size of type node. Jadi kan ini tadi variable pointer. Nah, untuk awalnya kita deklarasikan kosong. Kemudian variable NB info. Apa itu variable NB info? Nah, kita lihat di sini saya sudah membuat paint untuk mempermudah visualisasi. Nah, misalkan ini adalah variable NB. Nah, variabel NB itu mempunyai info dan next. Next ini akan berhubungan dengan node selanjutnya. Nah, untuk yang ini NB info sama dengan IB, berarti yang pada awalnya ini keduanya 0 seperti ini, kosong karena baru dideklarasikan. Kita isi dengan IB. Nah, B masuk ke NB info. Kemudian NB next sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita masih baru memulai penyisipan ini, jadi belum ada angka di listnya. Kemudian lanjut ke fungsi pengendalian pertama, if awal sama dengan 0, maka awal sama dengan NB, akhir sama dengan B. Apa maksud dari if ini atau sistem pengendalian ini? Karena kita baru di awal dan listnya belum ada angka, jadi otomatis variabel awal ini belum mempunyai nilai, jadi masih 0, kan masih belum dipakai. Nah, karena itu kita masukkan nilai NB ke variabel awal dan di variabel akhir. Jadinya variabel awal ada di sini dan akhir ada di sini, di node yang masih baru ini. Nah, kita misalkan deh tadi angkanya 10. Jadi node pertama di list ini bernilai 10. Kemudian setelah itu karena sudah masuk di fungsi pengendalian if dan kita langsung selesai. Kemudian jika user ingin melakukan sisip tengah lagi, maka akan ada node baru. Kemudian karena if awal tidak sama dengan 0 karena sudah mempunyai nilai yaitu 10, kita masuk ke fungsi pengendalian else. Yang pertama kita lakukan adalah variabel bantu diisi dengan nilai variabel awal. Variabel bantu masuk ke sini. Nah, ini yang atas ya. Kemudian while IB lebih dari bantu next info. Bantu next info itu yang mana? Jadi variabel bantu kan yang ini. Next itu yang ini. Nah, next ini kan merujuk ke node yang selanjutnya kan, karena dia pointer. Nah, info itu adalah nilai di selanjutnya ini. Karena dia listnya masih hanya ada satu node, maka
belum ada isinya, bantu next info. Kemudian dan bantu next tidak sama dengan nul. Bantu next tadi mana? Yang ini tidak sama dengan nul, padahal ini masih nul karena node kita masih hanya satu ini, 10 ini, jadi belum ada node lainnya dalam list ini. Maka fungsi while ini tidak terpenuhi, jadi langsung ke bawah. nb next diisi dengan nilai dari variabel bantu next. nb next itu yang mana? nb next ini yang bawah ya. nb next yang ini kita sama dengan bantu next yang ini. Jadi jika divisualisasikan akan menjadi seperti gini lah kira-kira. Jadi dia gabung ke satu node di sini yang sekarang ini belum ada ya. Tapi pada intinya variabel node yang ini, node yang awal tadi bergabung dengan node nb, node baru tadi, variabel nextnya. Misalkan ini 30, IB-nya kita ganti dengan 30, maka bantu next sama dengan NB. Jadi ini tadi kan bercabang ya, jadi satu gitu. Nah sekarang, jadi seperti ini. Jadi isi dari variabel next yang berada di variabel bantu ini menjadi 30. Jadi menjadi linked list pertama kita. Jadi node pertama yang tadi 10 dan node baru kedua tadi 30 menjadi daftar atau list. Berarti kita pindah nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya di sini. Nah, di sini saya sudah mempunyai list sementara yang sudah saya buat tadi. Nah, misalnya kita sisipkan tengah 30. Nah, 30 ini akan masuk di tengah-tengah antara node 10 dan node 40. Alurnya tadi karena 30 kan awal tidak sama dengan 0 karena sudah ada 10, maka dia masuk else. Nah ini berarti yang ini IB lebih dari bantu next info. Bantu next infonya kan tadi 40 sebelum ada 30 kan. Nah berarti dia tidak terpenuhi dan bantu next tidak sama dengan 0 yang terpenuhi karena ada 40. Jadi karena false and true jadi false. Kemudian NB next sama dengan bantu next. Jadi 10 ke 40 dan 30 ke 40 seperti percambangan tadi. Kemudian bantu next sama dengan NB. Bantu nextnya kita masukkan nilai 30. Jadi setelah 10 kemudian masuk 30 kemudian 40. Oke, kita lanjut ke fungsi prosedur hapus list. Nah, fungsi prosedur hapus list ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk jika user ingin menghapus salah satu node yang ada di linked list ini. Nah, fungsi prosedur hapus list ini membawa variabel IH yang berarti pada data type info. Nah, variabel IH itu apa? Sama seperti tadi ya, variabel IH itu adalah angka yang dimasukkan oleh user. Yang di sini adalah angka pada node yang ingin dihapus oleh user. Dan kita masuk ke fungsi prosedurnya. Pertama-tama kita tentunya harus mendeklarasikan variabel hapus dan variabel bantu yang berarti pada data type pointer. Variabel hapus ini fungsinya hampir sama seperti variabel NB tadi, yaitu untuk menyimpan node yang akan kita hapus. Jadi dia seperti wadah. Kemudian variabel bantu itu seperti tadi untuk mengecek atau menggeser untuk mencari nilai variabel node yang sesuai. Kemudian kita masuk fungsi pengendalian pertama adalah if awal sama dengan 0, maka kita print f list masih kosong. Nah, di sini saya sudah menyiapkan linked list yang sama seperti tadi ya. Jika di sini adalah syaratnya awal sama dengan 0, maka salah ya, karena variabel awalnya masih ada isi. Maaf, ini saya hapus dulu. Nah, variabel awalnya tidak 0 karena memiliki nilai 30. Dia menuju ke sini, alamat ini. Maka dia tidak kosong. Kemudian kita masuk ke fungsi else. Di fungsi else ini kita menemui statement pengendalian lagi, yaitu adalah if awal info sama dengan IH. IH tadi apa? IH tadi adalah nilai pada node yang ingin kita hapus. Caranya adalah awal info sama dengan IH. Nah, jika IH bernilai 10, maka kan awal info sama IH-nya sama. Jadi kita masuk ke sini,
hapus sama dengan awal, hapus tadi, berarti dia masuk ke sini. Node ini adalah node hapus. Kemudian awal sama dengan hapus next. Awal yang ini adalah hapus next. Jadi awal di sini kita geser ke kanan. Nah, kemudian setelah kita geser ke kanan, free hapus. Free ini adalah perintah untuk mengosongkan ya, atau menghapus sebuah node dalam linked list. Jadi di sini kita hapus. Nah, jadi awalnya ada di 30 dan akhirnya ada 50. Kemudian kita ulang lagi. Kita misalkan infonya adalah 50 ya. Info di ini node hapusnya atau IH. Nah, pertama-tama kan if awal sama dengan 0 tadi sudah tidak terpenuhi. Karena kita ulang, berarti awalnya adalah 10. Dan masuk ke else. Syaratnya yang pertama, if adalah awal info sama dengan IH. Awal infonya bernilai 10 dan IH-nya bernilai 50, maka tidak terpenuhi ya. Kita turun lagi ke else. Variabel bantu diisi dengan nilai variabel awal. Nah, berarti bantu kita pindah ke sini. Node ini berarti adalah milik variabel awal dan milik variabel bantu. Kemudian while bantu next info. While bantu next info yang mana? Berarti bantu next info. Berarti 30 tidak sama dengan IH. Tidak sama dengan IH. Tadi IH-nya 50. Berarti ini bernilai true karena tidak sama dengan. Dan bantu next tidak sama dengan 0. Bantu next tidak sama dengan 0, benar karena ada nilai 30. Maka bantu sama dengan bantu next. Nah, variabel bantu ini kita geser ke kanan. Dan hapus bantu sama dengan bantu next. Jadi variabel hapus ini kita pindah ke sini di akhir. Nah, jadi node 50 ini adalah milik akhir dan milik hapus. Dan jika hapus sama dengan akhir yang berarti terpenuhi, maka akhir sama dengan bantu. Akhir sama dengan bantu. Akhirnya kita pindah atau kita geser ke kiri. Dan akhir next sama dengan 0. Akhir next sama dengan 0. Jadi kini kita kosongkan seperti ini. Kemudian free variabel hapus ini kita hapus. Jadi hilang. Nah, yang jadi hasil akhirnya adalah yang 50 tadi terhapus, tinggal node 10 dan node 30 linked list, isi dari linked list ini. Nah, berikut adalah contoh dari running program. Nah, di sini kita akan coba menggunakan fungsi prosedur void hapus list. Jadi kita pilih menu nomor 4 yaitu hapus list, kemudian kita karena tadi saya sudah menyiapkan list yaitu 10, 30, 50, kita coba menghapus list yang 50. Nah setelah 50 dihapus, tinggal 10 dan 30. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.